huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan 4 huruf yang di samping tuh. Nah, terlihat gambar di samping. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi satu warna hitam, perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita perhatikan, kita lihat-lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian memahaminya, kemudian kita terapkan, maka semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian senantiasa kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali mampir bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajaran dari awal, tidak harus. Ikuti saja video-video terbaru yang kami buat seperti itu. Mengapa ini kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa ketinggalan. Khawatirnya nanti merasa ketinggalan, malah tidak jadi dalam belajar mengaji Al-Qur'annya. Karena pada dasarnya pembahasan-pembahasan tajwid pada video-video yang telah lampau, yang telah lama, nantinya pembahasan-pembahasan tersebut akan kita temui juga, akan kita temui kembali pada pembahasan-pembahasan video terbaru yang kami buat seperti itu. Kemudian kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga nantinya semoga kita semuanya bisa beribadah, pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 269. Surah Al-Baqarah ayat 269. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa secepatnya lancar. Kemudian yang belum memahami ilmu tajwid bisa langsung dapat memahami ilmu tajwidnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama,
Kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau kami katakan harokat sebelumnya, intinya tuh sebelumnya. Kalau kami katakan sebelumnya, maka adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Yang kedua nih, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, intinya tuh setelahnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini yu'til, di sini ada huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam bertemu dengan huruf ha. Nah, kita lihat gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ini huruf alif lam bertemu dengan huruf ha, huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca izhar, terbaca dia dengan jelas, dibaca jelas. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Yu'til hik. Di sini ada huruf kaf, dia sukun, maka kita baca seperti ini. Hik. Nah, seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Hik. Nah, seperti memercik saja, hik. Karena huruf kaf ini salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Tapi jangan seperti ini. Hiqo. Jangan seperti itu. Huruf kaf itu dia bukan huruf qalqalah, bukan. Namun dia memiliki sifat hamas, tidak memiliki sifat qalqalah, tapi dia memiliki sifat hamas. Jadi baca seperti ini, hik. Nah, seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Nah, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu saudara belajar dengan guru ngajinya bilang ini huruf sukun, ini huruf mati, ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksud itu huruf sukun. Nah, jadi supaya tidak bingung, huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya sama saja begitu. Maka di sini nun sukun bertemu dengan huruf ya. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Perhatikan tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini nun sukun, ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini, bertemu dengan huruf ya. Tadi kan sudah kami katakan setiap bertemu nun sukun, perhatikan huruf setelahnya huruf apa. Ini huruf nun sukun, setelahnya huruf ya atau nun sukunnya bertemu dengan huruf ya. Kita lihat huruf ya ini huruf apa. Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan 4 huruf yang di samping tuh, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kecuali nanti pada kalimat dunya, bunya, sinwa, qinwa, itu nanti baru hukumnya izhar mutlak. Tapi kalau tidak pada 4 kata dunya, bunya, sinwa, qinwa itu, maka semua hukumnya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, waw atau mim atau nun, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ya, huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya, melebur dia ke huruf ya. Jadi dibaca mai begitu. Jangan dibaca man, tapi dibaca mai. Kemudian dia digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mai yasha. Kita tahan, kita panjangkan, kita dengungkan. Mai yasha. Seperti itu. Kemudian sya, ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf alif. Ini huruf alif nih.
tiang ke atas nih huruf alif nih, yang disambung dengan huruf shin. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah nih, baris satu miring di atas huruf. Baris satu miring di atas huruf namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah, intinya fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Coba tuh perhatikan tuh. Perhatikan tuh yang rumus 3 warna hitam tuh. Itu ada alif, kemudian ada baris fathah, kemudian di bawah baris fathah itu ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik itu maksudnya di situ boleh huruf apa saja gitu untuk menunjukkan bacaan panjang. Yang terpenting ada alif sebelumnya harokat fathah seperti itu. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata, bersambung dalam satu kata, atau dalam satu kalimat, begitu sama saja maksudnya tuh. Maka mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka yang tadinya mad tabi'i berubah nama menjadi mad wajib muttasil. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Akan tetapi kalau mad wajibnya itu huruf hamzahnya disukunkan, ini kan tadi kita membacanya, kita sukunkan huruf hamzahnya. Mad wajib yang huruf hamzahnya disukunkan maka boleh dibaca sampai dengan 6 harokat, begitu. Jadi boleh 4, boleh 5, boleh 6 harokat, seperti itu. Kemudian ini kalau kita lihat dari segi sebabnya, selain dari mad wajib muttasil bisa juga dinamakan dengan mad arid lisukun. Karena di sini ada mad tabi'i, sya mad tabi'i bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, huruf yang kita matikan. Ini kan kita baca mayyasya, tidak dibaca mayyasya'u, tidak, tapi dibaca mayyasya. Karena kita berhenti di sini dan huruf hamzahnya kita sukunkan. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan maka berubah nama menjadi mad arid lisukun. Tapi di sini tidak boleh dibaca 2 harokat. Jadi tetap harus mengikuti kaidahnya mad wajib. Nah, jadi ini mad arid lisukun itu kan biasanya itu kan boleh dibaca 2 harokat atau 2 harokat, 4 atau 6. Tapi di sini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat, tidak boleh. Karena sebab hamzah itu dia lebih utama daripada sebab sukun, begitu. Makanya ini dia harus tetap mengikuti kaidahnya mad wajib. Karena mad wajib itu tidak boleh dibaca 2 harokat, minimalnya dibaca 4 harokat, seperti itu. Mayyasya. Ini kenapa kok dibaca mayyasya, tidak dibaca mayyasya'u, begitu. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya tuh kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf hamzah. Huruf hamzah tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya tuh kita sukunkan sehingga dibaca mayyasya, seperti itu. Kemudian ketika kita berwaqaf, berhenti di huruf hamzah, maka harus ada nabr. Nabr itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya tuh sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Jadi ditekan ujungnya. Mayyasya. Dinaikkan ada gitu. Dinaikkan intonasi suaranya tuh. Mayyasya. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu jim. Nah, ini namanya waqaf jaiz. Jadi waqaf jaiz itu kita sebagai pembaca nih kalau menemukan tanda waqaf seperti ini boleh diwakafkan, boleh diwasolkan. Mau berwakaf di tanda waqaf jim ini juga silahkan. Tidak berwakaf kita wasolkan juga silahkan. Terserah kita sebagai pembaca. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, ada huruf nun tanda sukun tuh seperti ini bertemu dengan huruf ya. Seharusnya saudara sudah tahu nih apa hukumnya. Karena tadi di awal sudah kita ketemukan juga nih nun sukun bertemu dengan huruf ya. Apa hukumnya? Ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Karena nun sukunnya bertemu dengan huruf ya. Sama dengan ini. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, ini nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukumnya idgham bi gunnah. Jadi untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi.
sambil kita latihan begitu, untuk melatih daya ingat kita dan pemahaman kita tanpa media gambar. Karena tadi di awal sudah kami tampilkan. Sehingga cara membacanya dengan cara apa tadi? Dengan cara memasukkan bunyi nun sukunnya ya, dilebur ke huruf ya, kemudian disertai dengan gunnah. Wa mai, kita baca wa mai, kemudian kita mai itu kita panjangkan, kita dengungkan. Wa mai yu'tal, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf h. Tadi di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf h. Apa hukumnya ini tadi? Nah, ini sama nih dengan ini, sama-sama. Hukumnya adalah alif lam koma riyah. Media gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena tadi sudah kami tampilkan di awal. Kemudian ini huruf kaf, dia sukun. Kita baca seperti ini. Hik. Seperti itu. Sama dengan ini. Karena huruf kaf salah satu huruf yang memiliki sifat apa tadi kami sebutkan? Sifat hamas. Sehingga ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Hik. Seperti itu. Hikmata faqad. Kemudian di sini ada huruf dal, dia sukun, tanda sukun tuh seperti ini. Perhatikan gambar di samping, huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf dal. Itu huruf-huruf itu kalau dia sukun, maka kita pantulkan. Ini dia sukun, kita pantulkan. Faqad mantul seperti itu. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda halnya kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti kita berwakaf, kita tepat di huruf qalqalah, maka itu menjadi qalqalah kubra. Tapi kan ini kita tidak berhenti di huruf dal, dia berada di tengah bacaan kita, maka ini menjadi qalqalah sughra. Faqad u dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i itu ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan yang rumus 3. Perhatikan yang rumus 2. Rumus 2 perhatikan. Rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini namanya harokat domah nih, atau tanda baca domah. Ingat ya, ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga u dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, ini namanya adalah mad badal. Kenapa kok mad badal? Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang, dia memiliki tanda panjang, maka namanya adalah mad badal. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Ini huruf hamzah nih, yang kita baca panjang nih, karena ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada dhammah. Tanda dhammah ini terjadi pada huruf hamzah, maka ini adalah mad badal. Kenapa kok huruf hamzah? Jadi bagi saudara yang belum tahu, kalau ada alif, ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Kami ulang, kalau ada huruf alif, ada harokatnya, memiliki tanda baca huruf alifnya itu, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak ada tanda bacanya, polosan seperti ini. Tapi kalau ada alif ada tanda bacanya, ini ada alif ada tanda bacanya, ini ada alif ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Mad badal panjang 2 harokat. 2 harokat. Utiya khairan katsira. Di sini ada huruf ya sukun, setelahnya harokat fathah. Perhatikan gambar di samping, huruf lin ada 2. Perhatikan ini kotak nomor 2 tuh. Perhatikan tuh. Nah, sama kan dengan ini. Ada huruf ya, ini ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka cara membacanya itu kita lunakkan ya, lembut saja, kita baca khairan seperti itu. Kemudian huruf ro kalau memiliki harokat fathatain ya, maka huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Khairan. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf kaf. Tadi di awal sudah kami ingatkan tuh. Setiap membaca Al-Quran kalau bertemu nun sukun atau tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa. Terjadi hukum tajwid. Perhatikan. Ini tanwin bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf ini huruf apa? Harus kita ketahui. Terlihat gambar di samping. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin,
bertemu dengan 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, sedangkan huruf kaf termasuk huruf ikhfa hakiki kan? Nah, maka ini hukumnya adalah ikhfa hakiki. Namun huruf kaf ini termasuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena dia jauh. Makhrajul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh begitu. Maka dikatakan ab'ad. Mana huruf nunnya? Ini kan tanwin. Tanwin itu di ujungnya ada nunnya tuh. Khairon. Nah, seharusnya kan kita baca khairon kan, seharusnya kita baca khairon seharusnya kan. Itu di ujungnya tuh ada nunnya yang tampak ketika kita ucapkan, tapi dia dari segi tulisan memang nggak ada gitu. Nah, tapi ketika kita ucapkan tampak dia nunnya tuh. Nah, kemudian cara membacanya itu dibaca samar dan berdengung. Jadi bunyi tanwinnya kita baca samar, jangan kita baca khairon, jangan. Tapi kalau ikhfa hakiki ab'ad ya, hurufnya ada 2, qaf dengan kaf, maka ketika kita mengucapkannya itu dia condong berbunyi eng. Nah, kita baca khairon. Tapi ini huruf kaf, jangan ditebalkan, jangan kita baca seperti ini. Khairon, jangan ditebalkan begitu. Kalau ditebalkan nanti jadinya ke huruf qaf pula jadinya. Huruf kaf ini dia bukan huruf isti'ala gitu. Jadi kita baca tipis saja. Khairan katsira. Khairan. Kemudian kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Khairan katsira. Kemudian si dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita perhatikan, kita lihat-lihat. Rumus 1 warna hitam. Kalau ada huruf iya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf ini harokat kasroh namanya, atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Ada huruf iya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Katsira. Kemudian ro dibaca panjang. Ini namanya adalah mad iwad, mad iwad. Nah, perhatikan sebab terjadinya mad iwad itu seperti ini. Pertama, dia ada alif. Ini ada alif, harus ada alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathatain. Dia harokat fathatain saja. Tidak harokat kasrotain, tidak harokat domatain, tidak. Hanya fathatain. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathatain. Kemudian kita berwakaf tepat di huruf yang memiliki harokat fathatain ini. Nah, maka terjadilah mad iwad. Nah, kami ulang syaratnya. Pertama nih, syarat pertama harus ada alif. Syarat kedua, sebelum alif ada fathatain. Syarat kedua itu ada fathatain, dan syarat ketiganya kita harus berwakaf di huruf yang memiliki fathatain tersebut. Nah, sehingga terjadilah mad iwad. Nah, panjangnya 2 harokat, sehingga ketika kita mengucapkannya bunyi tanwinnya dirubah menjadi fathah. Kita baca katsiro, jangan dibaca katsiron, jangan, tapi dibaca katsiro seperti itu. Nah, huruf ro-nya dia dibaca tabkhim, katsiro. Nah, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya, katsiro, seperti itu. Mungkin saudara ada yang bertanya-tanya nih, kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf ro, apakah menjadi mad, menjadi bacaan panjang? Tidak. Ini kalau kita tidak berhenti di huruf ro, kita baca katsiro. Nah, dia menjadi hukum idgham bi gunnah karena tanwinnya bertemu dengan huruf waw. Tadi huruf waw huruf idgham bi gunnah. Nah, tidak menjadi mad kalau misalkan tidak berhenti di huruf ro, dia harus berhenti gitu. Kalau berhenti baru menjadi mad iwad, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Al-waqfu aula, berwakaf lebih utama. Kemudian ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, seharusnya saudara juga sudah bisa tahu kenapa kok ma dibaca panjang. Nah, pasti saudara sudah bisa tahu ini. Karena di sini ada alif.
Nih tiang ke atas nih ada alif. Sebelum alif ini ada harokat fathah sehingga ma dibaca panjang. Ada alif, sebelum alif ada nih harokat fathah, tanda baca fathah sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma yadzakkaru illa, huruf ra memiliki harokat dhammah juga dibaca tabkhim, dibaca tebal sehingga pangkal lisan kita terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Yadzakkaru illa, la dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih yang ke samping nih huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang sehingga la dibaca panjang. Awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'i berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi ini dia di lain kata. Kalau mad wajib tadi dalam satu kata bertemu dengan hamzahnya. Kalau ini mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah di lain kata, maka menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Illa ulul albab. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah? Nah, tadi sudah kami ingatkan. Kalau ada alif ada tanda bacanya itu huruf hamzah. Ini bukan tanda baca ya, ini tanda panjang nih. Nah, jangan salah nanti bingung pula di sini. Nah, perhatikan gambar di samping. Alif lam bertemu dengan huruf hamzah huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Nah, sehingga ini alif lam qamariyah. Ulul albab, bab dibaca panjang, ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok berubah nama? Nah, perhatikan gambar di samping, perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Nah, pasti saudara sudah tahu tanda panjangnya nih ya. Karena di sini ada alif, nih alif nih. Sebelum alif ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih. Pokoknya kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang sehingganya ba dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang kita sukunkan berubah nama menjadi mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan, seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ba. Ini kalau kita berwakaf di huruf ba kita baca al-bab. Jangan dibaca al-babi, jangan. Tapi dibaca bab. Huruf ba-nya kita sukunkan. Kenapa begitu? Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf ba tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, seperti itu. Kemudian huruf ba merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Nah, perhatikan tuh gambar di samping, huruf qalqalah ada 5. Nah, tuh keterangannya tuh apabila dia sukun ya, sukun asli atau sukun sebab kita sukunkan dalam keadaan seperti ini karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang ya, maka hurufnya itu kita pantulkan. Ini kan dia sukun sebab kita sukunkan, bukan sukun asli, sukun sebab kita sukunkan. Karena dia disukunkan sebab tidak dibaca panjang, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, begitu. Maka ini kita pantulkan. Al-bab, bab, mantul seperti itu. Ini termasuk kepada qalqalah kubro. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf tepat di huruf qalqalah, maka itu dinamakan dengan qalqalah kubro. Al-bab, bab. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari, kita terapkan. Nah, semoga yang belum lancar bisa membaca segera lancar, bisa paham tajwidnya juga, seperti itu. Mari kita baca bersama-sama. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru
yatadhakkaru illa ulul albab. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.